Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Jadi saudara sekalian, saya berada di suatu tempat dan menarik sekali karena ternyata di sini ada tokoh-tokoh. Di belakang saya itu ada Roy Suryo, ada Edi Mulyadi, kemudian di depan saya ada Rizal Fadila, kemudian ada Mary, kemudian ada Pak siapa? Bang Farid Erhen bukan? Farid Hussein. Kemudian ada macam-macam, nanti datang lagi. Tapi saya tidak ingin mengeksploitasi mereka dulu, ya. Saya ingin mengeksploitasi diri saya sendiri, bicara mengenai demo 2 hari ini. Jadi saya beri judul konten ini dengan konflik elit versus kemarahan massa. Saya sengaja ngomong di depan mereka, para analis-analis yang jempolan ini, biar saya dibantah. Jadi kita bicara tentang Hegelianisme, ya, tesis, antitesis, dan sintesis. Jadi saya ingin mencari sintesis dengan mengemukakan tesis. Jadi saudara sekalian, tidak ada demo yang tidak berbiaya. Demo itu pasti ada biayanya. Hanya persoalannya, apakah biaya itu hanya sekedar biaya logistik, seperti makan, minum, transportasi, ataukah biaya yang memang didesain dari awal. Nah, saya tidak mau masuk ke area tersebut. Yang jelas bahwa demo sudah terjadi dan menjadi masif ketika ada yang meninggal, yaitu Afan Kurniawan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya, ditempatkan di surganya, amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kita bilang demo tanggal 28 itu adalah demo yang direncanakan. Sudah ada izin ke Mabes Polri dan lain sebagainya. Tapi demo tanggal 29 itu adalah demo yang merupakan reaksi terhadap kematian Afan Kurniawan, salah satunya. Free ridersnya ya tetap ikut, tetapi tidak mungkin free riders itu mendapatkan kuda yang banyak kalau seandainya tidak ada hal-hal yang memang terkait dengan kemarahan massa dari awal. Jadi saudara sekalian, Hendro Priyono misalnya mengatakan bahwa demo itu didalangi atau dibiayai oleh orang yang memiliki kekuatan di luar negeri. Bahkan di sana dia bisa melobi otoritas negara tersebut. Oke, satu. Tetapi ada juga rupanya fitnah ke Habib Rizik Syihab dari sebuah badan intelijen semi swasta yang mengatakan bahwa demo ini potensial ditunggangi oleh kelompok-kelompok radikal. Sebutlah Habib Rizik, FPI, dan HTI lagi-lagi, ya. Nah, tetapi kalau saya lihat begini, kalau kita bicara demo ini, maka satu tesis yang bisa dikemukakan, ini ada konflik elit. Konflik elit yang bertemu dengan kemarahan massa. Saya lihat dari sisi Prabowo misalnya. Dari sisi Prabowo. Walaupun Rizal Fadila agak nggak suka sama Prabowo. Tetapi ada beberapa gerakan-gerakan Prabowo, ya. Gerakan-gerakan Prabowo yang menurut saya potensial mengganggu de-establishment dari penguasa-penguasa bisnis terdahulu. Jadi kita tahu seperti yang saya katakan di ILC, Indonesia Lawyers Club, Prabowo ini orientasinya sosialistik. Karena dia mengikuti terah dia mengikuti terah bapaknya yang PSI. Bukan partai seputar ibu kota, tetapi partai sosialis Indonesia yang tokoh-tokohnya intelektual kelas dunia seperti Sujatmoko, Syahrir, kemudian juga Sumitro Joyo Hadikusumo. Kan itu orang-orang yang kelas dunia. Dan pikiran sosialistik Prabowo ini terjawantahkan ketika dia selalu bicara tentang pasal 33 dan kemudian dijawantahkan dengan pengambil alihan lahan-lahan sawit yang dibilang ilegal atau tidak bayar pajak. Nah, ini kalau orientasi politik ekonomi seperti ini pasti akan mengganggu the establishment. Mengganggu orang-orang yang sudah established pada masa pemerintahan Jokowi 10 tahun sebelumnya, di mana orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat
diberikan karpet merah dalam rezim neokapitalisme atau neoliberalisme Jokowi. Dan ketika era Prabowo ini, ada seorang pengusaha yang saya baru bicara dengan seorang analis keuangan yang punya kapitalisasi, punya untung sehari itu 30 miliar per hari. Jadi saya sudah hitung dia punya penghasilan 10 triliun per tahun cash, ya. Itu adalah sebuah penghasilan yang gini, saudara sekalian, kita harus bicara tentang cash flow, bukan bicara hanya aset saja, gedung, tanah dan lain sebagainya, tapi cash flow. Nah, cash flow di Indonesia ini menurut analis keuangan ini dimiliki oleh 3 orang. Saya sebutkan saja cash flow itu dimiliki oleh saya lagi menganalisis. Saya melakukan analisis yang ingin dibantah. Oke. Ada Faisal Asegaf juga baru hadir. Tuan rumah. Revolusi. Live ini, live ya kan. Nah, jadi ada 2 atau 3 orang yang punya cash flow yang luar biasa. Nah, satu orang ini punya cash flow sampai 30 miliar per hari. Jadi dia punya keuntungan dari bisnisnya itu 10 triliun per tahun. Berikutnya adalah pengusaha yang bermain di wilayah gula yang punya cash flow atau cash itu 2 sampai 4 triliun per tahun. Nah, yang berikutnya adalah seorang haji, ya kan? Yang kita tidak tahu berapa kekuatan finansialnya, tetapi pasti luar biasa, ya kan? Pasti luar biasa. Nah, ini faktor yang barangkali tidak terlalu kita hitung di dalam demo besar-besaran ini, karena ini orang sudah berada di sisi kekuasaan, bahkan dikasih bintang Mahaputra. Mahaputra apa itu? Pokoknya bintang, dikasih bintang ini. Nah, jadi orang satu dari pengusaha ini sudah dijadikan tersangka. Satu, sudah lari keluar. Dan konstelasi politik ekonomi yang dikembangkan Prabowo pasti tidak menguntungkan dia. Karena jalan sosialistik Prabowo pasti tidak bertemu dengan jalan neoliberalistik yang dikembangkan oleh Jokowi. Karena itu, pengusaha ini yang menikmati privilege, bahkan konon sudah 40 tahun, itu pasti tidak nyaman, apalagi kemudian dijadikan status tersangka. Karena itu, dia ingin tatanan ini tidak berubah secara drastis. Dia ingin tetap tatanan seperti tatanan yang lama. Jadi kepentingannya adalah mempertahankan tatanan yang lama, di mana mereka-mereka yang punya kekuasaan bisnis raksasa ini tetap akan bertahan. Nah, mereka mulai terganggu dengan politik ekonomi yang dijalankan Prabowo Subianto yang kelihatannya arahnya bukan kepada neolib, tapi arahnya kepada politik yang sosialistik. Jadi, saudara sekalian, inilah pertarungan elit, ya. Nah, pertanyaannya adalah orang-orang yang lari, orang-orang yang di luar itu, apakah dia punya proksi di dalam kekuasaan Prabowo? Saya kira banyak. Jadi dia punya proksi dalam kekuasaan Prabowo, dia punya proksi di sekitar pebisnis-pebisnis yang memang selama ini menikmati ketimpangan penguasaan aset-aset dan kekayaan negara dan lain sebagainya. Karena itu, kalau saya bicara tentang penyelesaian konflik elit ini, sama seperti rekomendasi Rizal Fadila dan kawan-kawan. Bersihkan kabinet dari anasir-anasir lama, dari orang-orang yang selama ini tidak jelas loyalitasnya kepada bangsa dan negara, tetapi lebih ngeruk kekayaan negara melalui kekuasaan-kekuasaan yang ada pada dirinya. Kita bisa lihatlah, ya, entah itu karena mereka butuhkan untuk menghidupkan partai politik, atau sekedar memang ngambil uang negara untuk kenyamanan pribadi. Jadi, kalau Prabowo tidak membersihkan orang-orang seperti ini, maka masyarakat tetap akan mencurigai Prabowo sebagai orang yang sebenarnya tidak punya komitmen untuk memberantas korupsi dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Siapa yang harus dibersihkan terlebih dahulu? Ya, misalnya ada menteri yang kena 11 sprindik, 11 atau 13. Sudah keluar surat tersangkanya, tiba-tiba dikatakan nggak jadi, karena sudah mundur. Ada menteri yang kemudian sambil duduk-duduk menikmati hibiki ya, whisky yang harganya puluhan juta.
Ada menteri yang mengembalikan uang BTS 27 miliar. Terlibat kasus korupsi BTS. Ada wakil menteri sudah dijadikan tersangka karena gratifikasi, tetapi kemudian tidak berani lagi bahkan KPK pun tidak berdaya. Dan sekarang ikut lagi dalam pemerintahan. Ada menteri yang konon mendapatkan uang BTS luar biasa. Ada menteri-menteri yang terikat terkait dengan kuota haji dan lain sebagainya. Bahkan kalau kuota haji ini secara mudah kita bisa mengarah kepada sosok tertentu yang memiliki kepentingan, karena ada setoran sampai 1 triliun yang saya dengar. Jadi sobat era sekalian, PR Prabowo itu adalah harus membersihkan anasir-anasir ini yang punya koneksi dengan orang-orang yang barangkali memiliki endurance untuk membiayai keributan di Republik ini. Yang sekarang barangkali tidak lagi bermukim di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Tapi itu bagian pertama, konflik elit. Bagian kedua yang tidak bisa kita nafikan itu adalah kemarahan massa yang ibarat rumput kering, begitu kena api sedikit langsung menjalar kemana-mana. Kemarahan massa itu apa? Yaitu kemarahan massa ketika mereka melihat bahwa anggaran tidak berpihak kepada masyarakat. Ketika mereka melihat DPR justru diberikan fasilitas yang wah. Dibandingkan dengan DPR negara lain, DPR Indonesia ini luar biasa. Bahkan seorang teman di DPR mengatakan, gaji kongresmen, ya, ada lagi tokoh yang lebih, gaji kongresmen atau senator di Amerika Serikat itu hanya sekitar 70.000 US dollar per tahun. Kalau 70.000 US dollar per tahun itu kira-kira, wah ini ada senarko. Jadi gitu. Jadi cuma 70.000 dolar Amerika per tahun pendapatan kongresmen Amerika Serikat. Kalau 70.000 itu berarti kurang lebih ya sekitar 1 miliar lebih lah. Karena kalau 70.000 700 kemudian ditambah 66 ya kira-kira 1,2 miliar per tahun, bayangkan. Bandingkan dengan pendapatan penghasilan anggota DPR Indonesia yang namanya reses saja itu 5 kali, itu 1 kali reses saya nggak tahu berapa jumlahnya, tapi katanya ada 450 juta. Jadi kalau 450 juta dikali 5 berapa? 900 1,8 2,2 sekian. Bayangkan 2,5. Itu penghasilan yang luar biasa. Jadi ini dipertontonkan. Kemudian Prabowo Subianto sendiri tidak menunjukkan ada keprihatinan dengan mengewer-ewer jabatan-jabatan politik itu, menteri, wakil menteri dan lain sebagainya, sehingga masyarakat marah dengan fenomena seperti ini. Belum lagi kemudian warisan utang dan lain sebagainya. Di satu sisi pemerintah mengatakan fiskal sulit, ya kan? Ada kesulitan karena utang pemerintahan yang lalu. Tapi di sisi yang lain begitu banyak jabatan yang ditebar, begitu besar fasilitas untuk anggota DPR. Jadi bertemulah kemarahan ini, ya, konflik elit antara pengusaha dahulu yang establishmentnya mulai digoyang dengan alang-alang yang mudah terbakar masyarakat yang tentu hidup makin sulit. Jadi demo 29 itu adalah demo partisipatif, demo organik yang tidak digerakkan tapi secara serentak orang keluar dari lorong-lorong karena pertama marah, mau melepaskan dendam, dan kemudian wujud dendam itu ada, yaitu institusi kepolisian. Jadi kepolisian menjadi the common enemy, dan kita tidak tahu apakah kemudian eskalasinya akan mengarah pada pemecatan Listio Sigit, dan eskalasi selanjutnya adalah reposisi atau reformasi kepolisian. Seperti yang diinginkan banyak pihak, agar kepolisian tidak lagi menjadi lembaga yang langsung di bawah presiden, tetapi di bawah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, atau dipecah ke dalam fungsi-fungsi yang dikaitkan dengan kementerian yang ada. Fungsi penegakan hukumnya bisa digabungkan kepada kejaksaan, fungsi Kamtibmasnya bisa digabungkan dengan Kemendagri,
kemudian fungsi-fungsi lainnya bisa kemudian ke pemerintahan daerah. Jadi dia tidak lagi menjadi sebuah institusi yang powerful, besar dari Sabang sampai Merauke, tapi betul-betul sipil bersenjata. Begitu Sobat Era sekalian ya. Ini saya sengaja mengemukakan ini untuk dibantah oleh teman-teman di samping-samping saya. Ada Faisal Assegaf, ada Rizal Fadila, ada Maijen Sunarko, kemudian ada Edi Mulyadi, ada Roy Suryo. Untuk Roy Suryo saya kira saya setuju ijazahnya palsu. Bukan ijazah saya palsu. Bukan, nyanya itu kan siapapun kan, nyanya. Yang memang ijazahnya palsu ya kan. Jadi gitu Sobat Era sekalian. Jadi Siapa Pak? Iya. saya jadi Kang Rizal, satu kata aja, menurut Kang Rizal, apa yang terjadi hari ini dan kemarin itu? Coba. Hah? Oh, mau konferensi pers? Nggak apa-apa juga, nggak semua orang nonton di sini. Kalau karena kan harus membantah ya, gitu, harus membantah. Jadi kalau analisis konvensional gitu bahwa ada 3 kelompok yang melakukan aksi itu, kelompoknya Jokowi gitu kan, dan kepentingannya kelompok mafia atau kelompok konglomerasi gitu yang ada di belakangnya yang punya juga kepentingan mempertahankan posisinya. Lalu kelompok masyarakat juga yang memang sudah sejak awal tidak suka kepada Jokowi dan pemerintahan yang merusak selama 10 tahun. Saya kira itu analisis yang konvensional. Gitu. Nah, mungkin yang tidak konvensional adalah bahwa gerakan ini gerakan kepentingan berdua antara Joko Widodo juga dan Prabowo, gitu ya. Saya kira itu mungkin juga perlu kita analisis, gitu, bahwa masing-masing itu memanfaatkan satu pola menciptakan kondisi yang kemudian bagi Jokowi bisa saja itu adalah memperkuat posisinya untuk memproteksi Gibran, gitu kan, sebagai win-win atau mungkin juga loss-loss, tapi itu adalah sinerginya gitu kan, atau sintesisnya gitu dari dialektika tadi. Bagi Prabowo saya kira juga dengan upaya-upaya yang dia lakukan seperti ini justru untuk kemudian dia memperkuat posisi dirinya gitu, bahwa kekuasaannya ini juga sebenarnya mendapatkan satu dukungan-dukungan, apalagi kalau dia bisa mengatasinya gitu kan, bahwa persoalan-persoalan dalam negeri termasuk aspirasi yang juga bisa dalam tanda kutip ditunggangi, dia bisa mengatasinya. Dengan begitu Prabowo makin kuat juga gitu. Nah akhirnya ujung-ujungnya status quo gitu. Prabowo tetap ada, Gibran tetap dipertahankan gitu kan, dengan sebagai titik temu penyelesaian dari kondisi ini gitu. Daripada ribut-ribut gitu kan, pro kontra, ya sudah kita selesaikan dengan pendekatan sintesis seperti ini. Itu kalau konteksnya bantahan gitu ya. Tapi kalau saya konteks yang lainnya adalah isu utama kita adalah turunkan Jokowi, adili Jokowi dan turunkan Gibran. Itu saya kira ini satu aspirasi publik atau aspirasi masyarakat itu. Nah, ini langsung Allahu Akbar nih. Nah, tapi kemudian di mana posisi Prabowo, gitu kan? Kira kita juga tidak sekedar memberi sesuatu kepada Prabowo. Prabowo dibatasi waktunya, gitu kan, untuk melakukan langkah-langkah seperti tadi reshuffle, gitu kan, atau penegakan hukum yang lebih independen, gitu kan? Saya kira itu harus diberi jangka waktu. Misalnya gitu kan, 1 Oktober saja, buktikan dulu, karena selama ini juga disebut tadi pendekatannya ekonomi sosialis, ekonomi kerakyatan, nggak ada juga buktinya pada Prabowo, gitu. Dia nggak ada bukti itu, malah dia juga titipan dari saya masih lebih baik saya mengatakan mulai ada pengambilan kebun-kebun sawit dan lain sebagainya, diskusi pasal 33. Rupanya Rizal Fadila lebih mundur lagi. Oke. Saya tidak melihat itu signifikan. Itu kan dalam konteks ekonomi kerakyatan. Itu enggak signifikan gitu kan, masih dalam konteks juga konglomerasi. Gitu masih dalam konteks itu. Sehingga gitu, maka
isunya, gitu kan, isu publik yang kira-kiranya bisa melakukan perubahan dalam mana yang signifikan adalah yaitu tadi satu, gitu kan, adili Jokowi. Kedua, turunkan maksulkan Gibran. Ketiga, kalau Prabowo tidak bisa menunjukkan, ya sudah satu paket saja. Prabowo paket Gibran, Jokowi paket Gibran. Semuanya selesaikan. Gitu kalau menurut saya, kalau tidak bisa selesai pada jangka waktu yang ditentukan. Gitu, saya kira masalahnya kedaulatan kembalikan lagi pada rakyat. Gitu kan, masalah ini adalah masalah kedaulatan rakyat, gitu kan, perubahan yang dikendaki oleh rakyat. Saya kira itu, Bang. Ini kalau Rizal Fadila semua di Republik ini agak berat juga pemerintahan Prabowo ini. Ini juga yang bikin berat pemerintahan Prabowo. Jadi ini enggak, kita bicara mengenai press conference kemarin, ya kan, yang di hotel sana, Hotel Arion. Itu kan wilayah Bapak. Oke. Ya, pegang dulu, nanti baru saya tanya. WhatsApp audio. Jadi Pak Narko, kalau kita lihat ya, kalau Pak Narko, kalau kita lihat ya, tadi dari Kang Rizal Fadila jelas katanya kuncinya itu tadi, adili Jokowi, kemudian makzulkan Gibran, yang di Allahu Akbar oleh seseorang tadi kan. Nah, itu sesuatu yang rasional, sesuatu yang memang konstitusional, atau ini agenda subversif? Silakan. Makasih Pak Repri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tuntutan adili Jokowi dan makzulkan Gibran itu sangat rasional dan konstitusional. Kalau ada yang menolak ini, itu yang irasional dan itu yang tidak konstitusional. Kenapa demikian? Pertama, masalah Jokowi. Jokowi itu jadi presiden 2 periode, naik dengan melanggar hukum. Yang baru kita sadari memang saya tidak punya ijazah. Saya udah nggak pakai diduga lagi. Tuh, dengar Mas Roy. Penipuan. Dia sudah tidak ada ijazah. Saya tidak pakai diduga lagi. Kalah Mas Roy. Siap. Itu udah penipuan. Itu kriminal. Naik dengan kriminal, kemudian kita biarkan dia udah ngaca-ngaca hukum di negeri ini. Kemudian setelah dia naik dengan cara kriminal, melanggar hukum 10 tahun ini, kalau orang mau mengcompare yang baik atau yang buruk apa yang dia lakukan, itu mencolok sekali perbandingannya. Kita lihat saja lah, janji dia kampanye sampai mungkin janji setelah dia jabat ratusan itu semuanya tidak ada yang diimplementasikan dan merugikan bangsa negara ini. Itu gampang melihatnya kalau melihat merugikan bangsa negara ini. Indonesia kaya segala-galanya, banyak ini orang ngomong kaya, sumber daya alamnya itu luar biasa kayanya. Tapi nyatanya APBN 80 sekian persen dari hasil meras keringat rakyat atau yang namanya pajak, kemana sumber daya alam itu? Dikorupsi dan dijual kepada asing. Jokowi sebagai presiden harus bertanggung jawab. Hal itu sampai terjadi. Pimpinan itu bertanggung jawab terhadap kerusakan, terhadap pelanggaran hukum yang terjadi di daerah tanggung jawab dia di negara ini. Jadi kalau ini tidak diadili, itu akan menimbulkan presiden buruk sampai kiamat nanti. Oh, rupanya menipu boleh, menipu boleh, berbohong boleh, menindas rakyat boleh, akan ditiru oleh generasi berikutnya. Contohnya Jokowi. Jadi harus diadili, dimintai pertanggungjawaban. Kalau diomong lebih rinci lagi, wah banyak sekali. Tapi saya katakan tadi. Tapi begini, Jenderal ya. Ini ada pertanyaan dari penonton. Kenapa justru Prabowo memanggil Hendro Priyono, Agung Gumelar, dan Wiranto ke istana, padahal kan dia bagian dari geng Solo. Ini kata penonton kita, gimana? Saya
tidak tahu alasannya itu kenapa dipanggil Prabowo. Ya. Tapi menurut saya itu kekonyolannya Prabowo. Ini orang sudah menghina, merusak nama baik Prabowo. Dan kita tahu ini orang tadi, siapa tadi? Wiranto dengan Hendro. Wiranto, Hendro dan Agung Gumelar yang dipanggil. Wiranto, Hendro dan Agung Gumelar. Ini bagian dari orang atau kelompok Jokowi yang telah merusak Republik Indonesia ini, negara ini. Kalau dipanggil sama Prabowo, menurut saya ini kekonyolan Prabowo. Tapi bisa jadi kan dipanggil untuk meredam kan? Orang kerusakan-kerusakan ini yang buat si dia kok, dia bagian dari yang membuat kerusakan ini kok. Oke. Kok dipanggil? Ya. Apa? Anunya? Oke, kalau misalnya dari sisi TNI ya, Ya. kelihatannya ada potensi perpecahan yang luar biasa antara TNI dan Polri dengan demo ini. Kalau seandainya demo ini berlanjut, karena kita punya the common enemy, polisi. Tapi di sisi lain kemudian orang berharap TNI yang ikut gebukin polisi itu gimana yang terjadi? Kalau dibilang ada perpecahan, susah ngomongnya secara naratif gitu ya. Tapi kalau ada perbedaan yang mencolok sekali. Kita lihat saja kemarin. Iya. TNI datang disambut oleh rakyat, Iya. oleh massa. Bahkan ada TNI memberikan logistik, kayak sekedar minum atau Iya. sekedar makanan ringan gitu, dan diterima oleh masyarakat dengan baik, Iya. dan nurut dia dengan baik. Dan ini terjadi kenapa? Diciptakan oleh pemimpin nasional negara ini. Loh, dua-dua ini, TNI maupun Polri, itu kan bawahnya presiden. Iya. Kok bisa terjadi? Kok presiden diam saja? Antara dua, presidennya picek atau sengaja dibikin oleh si presiden untuk ini seperti ini. Ini kan residu dari pemerintahan sebelumnya ini, ataukah memang ini yang baru? Residu ini kan? Ya, menurut saya ini residu. Ya. Tapi kenapa Prabowo diam saja sengaja ambil alih? Sudah 1 tahun loh, hampir. Oke. Sudah 10 bulan ya katanya, hampir 11 bulan. Jadi ada orang berharap begini, dalam pidato kemarin Prabowo langsung mengatakan, saya perintahkan Kapolri misalnya pecat Komandan Brimob, atau saya berhentikan Kapolri begitu, di dalam pidato yang dia berbelasungkawa terhadap Afan Kurniawan. Tetapi banyak yang kecewa karena kok terlalu normatif, tidak ada sebuah tindakan yang menunjukkan bahwa situasi genting, saya bertanggung jawab dan ada harus orang yang bertanggung jawab. Saya nggak tahu ini nanti masih terlalu normatif atau tidak. Ya. Tapi kita lihat 1, 2, 3 hari. Perintah dia itu dilaksanakan atau tidak. Kalau tidak, saya sudah selalu dengar mulutnya Prabowo itu bilang cuman omong-omong doang. Mudah-mudahan ini nggak omong-omong doang. Oke. Selama ini kan selalu. Indikator omong-omong itu tidak omong-omong itu apa, Jenderal? Apa yang disampaikan tadi? Ya. Ganti dan Korbrimob katanya. Ya. Ya. Bukan. Ada orang yang berharap pada waktu Presiden minta maaf kemarin, Ya. ada perintah misalnya ganti Komandan Brimob atau bahkan ganti Kapolri, dia sendiri yang mengatakan. Dia yang ngomong. Ya, tetapi tidak terjadi begitu. Ya kita tunggu ya sehari 2 hari diganti. Oke. Kalau tidak diganti, ya sama lah omongan dia yang lalu-lalu juga seperti itu. Kalau misalnya boleh memilih, siapa dulu yang harus diganti menurut Jenderal? Kapolri. Kapolri. Oke. Jadi Kapolri diganti? Ya. Jadi Jokowi kesimpulannya Jokowi diadili, Ya. Gibran dimakzulkan, Makzulkan. Kapolri diganti. Iya. Jadi paket 3-in-1 dari Mayor Jenderal Sunarko. Kalau betul, boleh dikatakan gitu boleh. Iya, gitu. Tapi fokus tetap adili Jokowi, majulkan Gibran. Oke. Tapi dengan kasus kemarin ditambah lagi ganti Kapolri. Oke. Ya, saudara sekalian, kita menghargai waktu karena tuan rumah kelihatannya sudah mulai gelisah. Saya selesaikan dulu ini. Jadi ini sengaja untuk pemanasan. Ya. Senang ya, Allahu Akbar. Kalau tuan rumah senang, saya tidak tahu diri, ya kan? Saya ini kan orangnya tahu diri juga. Ini kelihatannya tuan rumahnya ini senang atau enggak, ya kan? Senang. Kalau senang kita terus, ya kan? Cuma memang sengaja kita cari dulu, belanja di pasar dulu. Kira-kira apa sih penyebab demo kemarin? Kemudian solusi apa yang ingin kita tawarkan di kepala kita masing-masing, kan? Nah, nanti ketahuan ketika kita merumuskan sesuatu itu, kita tahu meeting of mind-nya itu ketemu. Oke. 3 poin yang disampaikan Pak Narko tadi. Oke. Iya. Kondisi ini, ya, maju kondisi ini. Saya sedikit lagi.
Ya, oke. Terus saja. Banyak juga boleh. Banyak juga boleh. Nah, ini kita datang ke sini. Nih, kita belanja masalah ke Faisal Assegaf. Saya mungkin sedikit dan ini penutup. Artinya setelah ini nggak boleh lagi. Iya. Penutup dulu, kan nanti kita akan bahas lebih jauh. Jadi Jokowi berinvestasi dalam aneka kejahatan selama 10 tahun, menyebabkan kerusuhan di mana-mana. Kalau ditanya siapa dalangnya, dalangnya datang dari sentrum kekuasaan. Karena semua peristiwa ekonomi, sosial, gejolak, demo-demo di mana-mana itu akibat salah urus pemerintahan atau kepemimpinan Presiden Prabowo. Jadi tidak usahlah para hulu balang Jokowi, misalnya seperti Hendro dan lain-lain, menuduh ada agen sana, agen sini, asing dalang nggak penting itu kan. Itu gaya-gaya intelijen yang sudah usang konservatif. Rakyat melihat secara utuh bahwa kekacauan yang berakumulasi pada kerusuhan massa di seluruh Indonesia hari ini kan akibat dari kesalahan kepemimpinan nasional yang berangkat dari ijazah palsu yang dicurigai punya ijazah palsu dan kemudian membuat ribuan masalah. Tanah-tanah rakyat dirampas, teritorial dihancurkan, memposisikan Polri secara tidak proporsional, memarginalkan peran tentara, menindas rakyat, IKN dipaksakan untuk sarana yang diduga sebagai pencucian uang, utang luar negeri yang lebih dari 10.000 triliun, kekacauan demokrasi, sistem, BUMN menjadi sarang kepentingan berbagai pihak. Jadi kerusuhan ini mengkonfirmasi dalangnya adalah Insinyur Joko Widodo. Dalam konteks negara dan politik. Dalam konteks kriminal, Presiden harus membentuk sebuah tim bekerja untuk menjawab kebutuhan polisi dalam penegakan hukum. Aktor-aktor yang melakukan kerusuhan itu siapa saja. Tapi dalam konteks negara, politik, dalangnya rakyat dan mungkin juga saya bersepakat adalah Insinyur Joko Widodo. Iya kan? Ya. Atau Dokter Andes. Ini Insinyur Dokter Andes, sarjana muda Joko Widodo. Tapi ada satu hal yang saya suka. BSC. Saya suka adalah soliditas kerusuhan-kerusuhan ini membuat elit-elit yang konsisten bergerak di arus gerakan perubahan semakin solid. Para tokoh-tokoh yang bergabung konsisten untuk meminta isu utamanya adili Jokowi dan makzulkan Gibran itu semakin solid, semakin percaya diri bahwa apa yang mereka suarakan sekarang direspon oleh rakyat. Nah, kita tiba pada kesimpulan hari ini kita akan mencoba menggalang kebersamaan lintas para tokoh dengan membuang semua ego, membuang semua kepentingan untuk akses masih kepada tema yang diperjuangkan, yaitu adili Jokowi, turunkan Gibran. Ini satu jargon yang mengingatkan orang pada 98. Tidak akan menjadi tema besar yang menyatukan kita semua, yang bisa di breakdown, bisa menghubungkan kita semua dengan masalah. Kenapa adili Jokowi? Karena masalah ijazah, karena masalah IKN, masalah kejahatan korupsi, seluruh masalah. Kenapa menurunkan Gibran? Karena kita nggak mau konstitusi kita diperkosa oleh dinasti politik Jokowi. Cara-cara penyelundupan dengan menghancurkan MK. Nah, ini silaturahmi perdana di tengah arus kegelisahan rakyat. Kita berharap publik akan terus bersama gerakan perubahan dan satu sikap. Ciri khas gerakan perubahan itu anti anarkisme. Kita nggak ada anarkisme. Ya, kita mendukung seluruh realitas kecintaan kepada rakyat untuk jangan pernah membiarkan ruang anarkisme. Dan kami menduga bisa jadi kaki tangan geng Solo bermain pada wilayah politik anarkisme. Untuk apa? Untuk menghalau suara aspirasi rakyat yang menuntut Jokowi diadili dalam kasus skandal dugaan ijazah palsu. Jadi kerusuhan-kerusuhan ini bisa juga sama dengan 98 tiba-tiba letupan Trisakti yang kemudian membelokkan agenda reformasi yang dimainkan oleh kelompok LB Murdani. Barangkali modus yang sama juga ditunggangi oleh kepentingan yang tidak suka kalau ijazah palsu ini disuarakan. Isu adili Jokowi maka saya mengajak Bang Refli Harun, Bang Roy Surya, Bang Narko dan para tokoh-tokoh senior, mari kita silaturahmi. Kita rumuskan dan nanti akan kita umumkan ke publik. Apa yang mesti dilakukan dalam konsolidasi poros gerakan perubahan. Karena kita tidak mau rakyat kalah di tengah permainan drama politik para elit. Kira-kira itu, Bang. Luar biasa. Karena sudah ditutup, kita tutup. Enggak, kita mau apa? Soalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.